Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang kesamaan Mama Ghufron dengan pendiri Wahabi. Wow, disamakan teman-teman. Disamakan antara Ghufron Al-Bantani dengan pendiri Wahabi. Emangnya Wahabi ini apa? Organisasi kah? Ada pendirinya? Subhanallah. Ini mengapa perlu dibahas? Karena setelah kita menyampaikan ajaran Ghufron, bahwa ajaran Ghufron ini berbahaya, orang Wahabi mengejek, katanya itu karena latar belakangnya NU. Faktanya demikian teman-teman. Faktanya Ghufron Al-Bantani menyatakan bahwa akidahnya adalah Asy'ariyah. Dan Ghufron Al-Bantani pun juga dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sama dengan kiai ini. Apa bedanya? Sama-sama Asy'ariyah, sama-sama dari bendera ormas yang sama, Nahdlatul Ulama. Cuman bedanya teman-teman, bedanya Ghufron Al-Bantani berada di kubu orang-orang yang sedang menggugat nasab Ba'alawi. Sedangkan kiai ini teman-teman, beliau adalah congornya para habaib. Itu saja bedanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Padahal bukan itu. Jadi, bukan karena NU-nya. Terus apanya? Nah, ini kita akan membuktikan bahwa pendiri Wahabi tidak ada bedanya dengan Ghufron. Luar biasa. Dia katakan bahwa pendiri Wahabi tidak ada bedanya dengan Ghufron Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, ini terpaksa saya mengomentari Kiai Idrus Ramli lagi teman-teman. Karena teman-teman, pernyataan dari Bapak Idrus Ramli ini di channel YouTube-nya sangat-sangat menggelitik kita teman-teman. Dia menyamakan Ghufron Al-Bantani, yakni si kakek tua yang halu, yang bisa berkawan dengan semut katanya. Dia samakan dengan pendiri Wahabi. Subhanallah. Padahal kita tahu teman-teman. Padahal kita semua tahu bahwa Ghufron Al-Bantani ini adalah orang yang halu. Sama Nahdlatul Ulama dengan si Bapak Kiai ini teman-teman. Akidahnya pun sama. Berakidahkan Asy'ariyah. Lalu disamakan dengan pendiri Wahabi. Sejak kapan Wahabi ini ada pendirinya? Sejak kapan? Tidak ada teman-teman. Wahabi ini bukan organisasi. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Oke teman-teman. Coba kita simak, apa alasan dari Bapak Idrus Ramli ini menyamakan Ghufron Al-Bantani dengan pendiri Wahabi, katanya. Sejak kapan Wahabi ini ada pendirinya? Mungkin dia kira Wahabi ini mirip dengan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang ada pendirinya. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak. Ini kalau pengakuan Mama Ghufron ya, gimana? Yang kufur atau sesat, Ghufron ini mengaku dapat tanda tangan Allah dan mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Subhanallah. Inilah kurafat dari Ghufron Al-Bantani. Salah satunya ini kurafatnya, teman-teman. Dan di mana kesamaannya dengan orang-orang yang disebutkan dengan orang Wahabi? Padahal kita tahu semua, teman-teman, bahwa Salafi ataupun orang-orang Wahabi yang mereka sebut itu jauh dari kata-kata kurafat. Oke, kita simak lagi. Ini pengakuan Ghufron. Kalau pengakuan pendiri Wahabi beda lagi. Gimana? Beda ya, gimana? Pendiri Wahabi, aku kabarkan tentang diriku pada kalian. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku telah menuntut ilmu. Dan orang yang mengenalku meyakini aku mempunyai pengetahuan. Padahal pada waktu itu aku tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam. Sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan ini dianugerahkan kepada dia. Nah, di mana? Di mana kesamaannya pernyataan dari pendiri Wahabi yang dia katakan dengan Ghufron Al-Bantani? Ini jelas pernyataan dari pendiri Wahabi ini, pernyataan yang tawadu, yang tidak mau menyombongkan dirinya. Dia menyatakan bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah berupa hidayah Islam. Mempelajari ilmu agama Islam ini dengan benar. Akhirnya dibimbing oleh Allah hatinya. Di mana kesamaannya dengan Ghufron Al-Bantani ini? Di mana kurafatnya? Oke, kita lanjutkan lagi.
Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui hal itu. Ini pengakuan pendiri Wahabi. Dalam pengakuan di atas, pernyataan di atas, pendiri Wahabi mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengenal makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebelum kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Iya, siapa yang mengetahui apapun yang ada di muka bumi ini tanpa dikasih oleh Allah hidayah? Nabi Adam alaihissalam saja, teman-teman, bisa mengetahui nama benda itu karena Allah yang mengajarinya, mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu juga dengan para nabi. Para nabi itu diberikan oleh Allah wahyu, dan kepada manusia-manusia seperti kita ini diberikan oleh Allah petunjuk berupa hidayah, dibimbing hatinya menuju kepada jalan yang lurus. Lalu di mana? Di mana kurafatnya? Di mana persamaannya dengan Ghufran Al-Bantani? Subhanallah. Nah, ada kalanya maksud anugerah kebaikan dari Allah itu ia dapatkan melalui wahyu, berarti dia kafir. Astagfirullah. Kalau maksudnya dapat dari wahyu. Atau ia dapatkan dari ilham, berarti dia, pendiri Wahabi ini, ahli bid'ah dan pembohong seperti Ghufran. Ini adalah tafsir dari kepala Idrus Ramli sendiri, teman-teman. Beliau sendiri yang menafsirkan bahwa anugerah kebaikan dari Allah itu berupa wahyu atau berupa ilham. Jadi kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu setelah terputusnya kenabian, dengan berakhirnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, maka itu jelas pendusta, kazab, kafir. Nah, sekarang di mana persamaannya dengan Ghufran Al-Bantani ini, teman-teman? Ini kan sangat jelas sekali bahwa kebencian dari Idrus Ramli ini kepada orang-orang yang dia sebut sebagai Salafi Wahabi. Yang kedua, teman-teman, sejak kapan Wahabi ini ada pendirinya? Mungkin Bapak Idrus Ramli ini, teman-teman, di dalam kepalanya menyamakan bahwa Wahabi ini sama dengan NU. Dia kira ini adalah organisasi atau sebuah komunitas yang ada ketuanya, yang ada pemimpinnya, yang ada pendirinya. Bukan, Wahabi ini bukanlah suatu lembaga, juga bukan sebagai organisasi. Beda dengan NU. Kalau NU, teman-teman, ada pendirinya. Siapa? Yakni Syekh Hashim Asy'ari. Ada ketuanya sekarang, ketua PBNU. Ada pengurusnya, ada legalitasnya, dan segala macamnya. Sedangkan Wahabi ini hanyalah sebuah julukan. Julukan yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah. Dan diiyakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai aswaja sekarang ini. Difitnah tuh orang-orang yang mengikuti manhajnya para salaf disebut sebagai orang Wahabi. Agar apa? Agar umat Islam yang masih awam jauh dari ajaran Salafi yang mereka sebut sebagai Wahabi. Nah, sekarang yang lucunya si Idrus Ramli ini, teman-teman, menyamakan pendiri Wahabi dengan Imam Ghufran. Sedangkan pendiri Wahabi ini tidak ada. Siapa pendirinya? Nggak ada, kan? Nggak ada pendiri Wahabi. Siapa namanya? Apakah dia tadi menyebut nama? Nggak ada. Apalagi jika disamakan, teman-teman, karena perkataan dari pendiri Wahabi ini sama dengan perkataan Ghufran Al-Bantani yang langsung belajar 40 tahun dengan Allah, yang langsung mendapatkan tanda tangan dari Allah. Sedangkan dari sini, teman-teman, dia membacakan tadi perkataan dari pendiri Wahabi karena mendapatkan anugerah dari Allah. Anugerah ini banyak macamnya. Dari mana kesamaannya? Subhanallah. Mari kita simak lagi, teman-teman. Dalam pengakuan di atas, pernyataan di atas, pendiri Wahabi mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengenal makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam. Nah, kita tidak tahu pendiri Wahabi mana yang berbicara demikian, teman-teman. Apakah benar ada pendiri Wahabi yang berbicara demikian? Padahal Wahabi ini tidak ada pendirinya. Siapa yang dia maksud? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebelum kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Lah, di mana salahnya, teman-teman? Kita ini semuanya bodoh, teman-teman.
Kalau Allah tidak memberikan kebaikan, anugerah ataupun hidayah, maka pasti kita semua akan tersesat. Seperti bapak tua ini. Dia pintar, nahu saraf, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab kuning. Tetapi akidahnya seperti ini. Masih percaya kepada kurafat-kurafat. Masih menjadi budaknya kaum Ba'alawi. Karena hatinya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin Allah sudah memberikan hidayah, tapi dia tolak, teman-teman. Dia tolak itu hidayah. Karena kesombongannya, merasa diri yang paling benar. Subhanallah. Nah, ada kalanya maksud anugerah kebaikan dari Allah itu ia dapatkan melalui wahyu, berarti dia kafir. Lah, itu adalah tafsir dari bapak ini, teman-teman. Tidak mungkin kalau memang ada pendiri Wahabi mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Saya rasa tidak ada yang seperti itu, teman-teman. Tidak ada. Ini hanyalah tuduhan semata dari Bapak Idrus Ramli. Dan dia menafsirkan anugerah dari Allah berupa kebaikan itu berupa wahyu. Kalau maksudnya dapat dari wahyu. Atau ia dapatkan dari ilham. Berarti dia, pendiri Wahabi ini ahli bid'ah dan pembohong seperti Gufron. Tuh, seperti Gufron. Subhanallah, hanya dengan kata-kata seperti ini dia samakan dengan Gufron Al-Bantani, teman-teman. Padahal kita tahu Gufron Al-Bantani ini masih satu bendera dengan Bapak Idrus Ramli, masih bendera NU, masih berakidah Asy'ariyah, masih percaya dengan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah halu, masih mengkeramatkan makam kuburan, kuburan dikeramatkan, masih suka kurafat, dongeng. Bedanya, teman-teman, Gufron Al-Bantani ini berada pada kubu orang-orang yang sedang menggugat nasab Bani Ba'alawi. Sedangkan Bapak Idrus Ramli ini salah satu congor dari para Bani Ba'alawi. Itu saja bedanya, teman-teman. Oke lah, teman-teman semua. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi, teman-teman, seperti inilah contoh seorang kiai Idrus Ramli menyamakan Gufron Al-Bantani dengan pendiri Wahabi. Siapa pendiri Wahabinya? Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.